Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Al-Sirot dengan NPM 2401020089, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 PAI-C. Mata kuliah Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Buya Dr. Suhardi, SPDI, MA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Dalam desain pembelajaran PAI ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kompetensi dasar atau KD. Nah, apa itu kompetensi dasarnya? Yaitu memahami konsep sholat berjamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah sesuai tuntunan syariat Islam. Nah, yang kedua ada indikator. Apa itu indikator? Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat berjamaah secara umum dan khusus. Yang kedua, peserta didik dapat memahami beberapa kriteria yang bersumber di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah tujuannya. Nah, apa itu tujuannya? Peserta didik mampu memahami pengertian sholat berjamaah secara umum dan khusus. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami beberapa sumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat ada materi. Nah, apa itu isi materinya? Memahami pengertian sholat berjamaah secara umum dan khusus. Yang kedua, memahami beberapa kriteria yang bersumber dari aplikatif di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, kuis. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah secara umum. Secara umum, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah secara khusus ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan sholat berjamaah. Sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja. Beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikator di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di masjid. Nah, di masjid sholat berjamaah yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak lain adalah sholat yang dilakukan di Masjid Nabawi. Selain itu juga ada beberapa masjid perkampungan yang lokasinya masih di dalam area kota Madinah yang menyelenggarakan sholat berjamaah. Yang kedua, bersama imam rawatib. Tidaklah disebut sebagai sholat berjamaah kecuali bila dilaksanakan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam. Para sahabat tidak akan melakukan sholat berjamaah di masjid kalau bukan beliau mengimami, sehingga bila beliau masuk masjid lebih lambat, sholat berjamaah pun menjadi mundur. An Abi Baujata Aslami qala wa kanu yastaibu an yu'akhira min nisa'i wa kana yaqra'una nauma qablaha muttafaqu alaihi. Dari Abi Bajrah Al-Aslami berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menunda sholat isya, tidak tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kemudian juga dijalankan oleh para Khulafaur Rasyidin yang juga berposisi sebagai imam masjid, yaitu oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ridwanullahi alaihim ajma'in.
maka tindaknya disebut sholat berjamaah, kecuali sholat itu dilakukan bersama imam masjid rawatib. Nah, yang C diawali dengan azan. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah selain adalah sholat yang dilakukan di masjid bersama imam rawatib, juga sholat yang diawali dengan azan. Sedangkan sholat berjamaah di gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya, meski diawali dengan iqomah, yang pasti tidak pernah diawali dengan azan, karena tidak ada cerita ada azan 2 kali di satu masjid yang sama. Nah, kuisnya tadi yaitu apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah secara khusus dan apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah secara umum. Nah, sampai sini saja materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.